Dalam sejarah manusia, ada nama-nama yang tidak sekedar menjadi tokoh atau simbol. Salah satunya adalah Leonidas, Raja Sparta, yang dikenal karena keberaniannya menghadapi ribuan pasukan Persia di celah Thermopylae. Tapi, di balik kisah heroik itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Apakah ketegasan Leonidas adalah bentuk kebijaksanaan atau hanya ego yang dibungkus dengan keberanian? Untuk memahami ketegasan Leonidas, kita harus mulai dari awal, dari tempat di mana ia dilahirkan, Sparta. Sparta bukan sekadar kota, ia adalah sistem, mesin sosial yang dirancang untuk satu hal, perang. Sejak usia 7 tahun, anak laki-laki Sparta dikirim ke dalam Agoge, sistem pendidikan militer brutal yang lebih menyerupai kamp pelatihan daripada sekolah. Mereka diajarkan untuk menahan lapar, menahan dingin, menahan rasa sakit. Mereka dipaksa bertarung satu sama lain. Mereka dilarang menunjukkan rasa takut. Menangis adalah kelemahan. Bertanya adalah pembangkangan. Hidup mereka adalah rangkaian pengujian yang tak pernah berakhir. Sampai hanya yang paling keras yang bertahan. Leonidas tumbuh dalam sistem ini. Tapi menariknya, ia bukan pewaris utama tahta. Ia lahir dari garis keturunan raja, tapi sebagai anak ketiga. Dengan kata lain, ia tidak dididik untuk memimpin, tapi untuk mengabdi. Dan mungkin justru karena itu, ia tumbuh menjadi sosok yang tidak hanya keras, tapi membatu. Ia tidak dibesarkan untuk menjadi seorang politisi yang penuh diplomasi. Ia dibentuk untuk menjadi simbol kehormatan Sparta itu sendiri. Dalam budaya Sparta, kehormatan lebih penting daripada kemenangan. Menyerah adalah aib, mundur adalah pengkhianatan, dan kematian di medan perang adalah bentuk tertinggi dari pencapaian hidup. Jadi ketika Persia datang membawa ratusan ribu pasukan dan menuntut Sparta tunduk, pertanyaan bagi Leonidas bukan apa strategi terbaik, tapi apa yang paling sesuai dengan kehormatan seorang Spartan. Dan dalam logika itu, hanya ada satu jawaban, melawan, bahkan jika itu berarti kematian. Ia membawa hanya 300 pasukan elit. Mereka bukan pasukan biasa, mereka adalah prajurit terbaik. Masing-masing dengan anak laki-laki yang sudah cukup dewasa untuk mewarisi nama keluarga. Leonidas memilih mereka bukan hanya karena kemampuan bertarung, tapi karena mereka bisa mati tanpa membuat garis keturunan hilang. Sebuah keputusan yang dingin, tetapi rasional dalam logika Sparta. Leonidas tak sembrono, ia tahu bahwa ini bukan sekadar pertempuran militer. Ini adalah pertempuran simbolik. Ia tahu mereka akan kalah, tapi dalam kekalahan itu, dia ingin menyalakan api perlawanan yang lebih besar di seluruh Yunani. Namun, apakah ini benar-benar keputusan yang bijaksana? Atau justru keputusan yang tak bisa ia hindari karena beban budaya yang mengikatnya? Leonidas bukan individu bebas. Ia adalah hasil dari sistem yang mengajarkan bahwa hidup tidak bernilai jika tidak diakhiri dengan kehormatan. Jadi ketika ia berdiri di celah Thermopylae, yang berdiri di sana bukan hanya seorang manusia, tapi seluruh mitologi Sparta yang mengambil bentuk daging dan darah. Ketegasan sering kita pahami sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan yakin. Namun, apa sebenarnya yang membedakan ketegasan dari keras kepala? Apa yang membuat satu tindakan dianggap bijaksana dan yang lain dianggap bodoh? Ketegasan bukan hanya tentang keberanian mengambil keputusan, tapi juga tentang kesadaran penuh terhadap resiko, konsekuensi, dan nilai yang ingin dipertahankan. Ia bukan reaksi spontan dari emosi yang membara, tapi hasil dari pertempuran batin yang diam-diam. Filsuf seperti Aristoteles menyebut ketegasan sebagai bagian dari virtu, sebuah bentuk keseimbangan antara kepengecutan dan agresi yang membabi buta. Tegas berarti tahu kapan harus melangkah maju dan kapan harus menahan diri. Bukan hanya soal berani, tapi soal tahu untuk apa keberanian itu digunakan. Di dunia modern, ketegasan kadang disalah-artikan sebagai dominasi. Semakin keras suaramu, semakin banyak yang tunduk, maka semakin tegas kamu dianggap. Padahal, sejatinya, orang yang benar-benar tegas tidak perlu membuktikan dirinya. Ketegasan yang otentik lahir dari integritas, bukan dari kebutuhan untuk dikagumi. Ketegasan bukan hanya tentang menghadapi lawan, tapi juga menghadapi keraguan diri sendiri. Orang yang tegas bukan orang yang tak pernah ragu, tapi orang yang bisa menyelami keraguan itu, menimbangnya, dan tetap mampu mengambil keputusan yang konsisten dengan nilainya. Ketegasan adalah bentuk kejelasan, tapi kejelasan itu tidak datang dari suara luar,
melainkan dari keheningan dalam diri. Dalam banyak kisah kepahlawanan, keputusan besar sering dipuja sebagai kebijaksanaan. Namun, kebijaksanaan sejati tidak lahir dari keberanian semata. Ia lahir dari refleksi, dari keraguan yang dijinakan, dan dari pengakuan bahwa kita tidak tahu segalanya. Tapi Leonidas hidup dalam budaya yang tidak memberi ruang untuk ragu. Dia dibentuk oleh sistem yang mematikan pertanyaan batin sebelum sempat tumbuh. Di Sparta, keraguan adalah penyakit, dan dalam kondisi seperti itu, ego perlahan tumbuh bukan sebagai musuh, tapi sebagai topeng. Leonidas tahu ia tidak akan menang. Dia tahu bahwa melawan ribuan pasukan Persia dengan hanya 300 prajurit bukan strategi, tapi pernyataan, sebuah deklarasi kepada dunia. Kami tidak akan tunduk. Ego yang menyamar sebagai kebijaksanaan seringkali tampak mulia dari luar, tapi di dalam, ia digerakkan oleh ketakutan. Takut terlihat lemah, takut kehilangan kontrol, takut gagal memenuhi ekspektasi. Leonidas berada di puncak kekuasaan, dan di sana, semakin tinggi posisi seseorang, semakin tipis garis antara keyakinan pribadi dan pemujaan terhadap diri sendiri. Mungkin Leonidas tidak sadar bahwa keputusannya, meski tampak agung, adalah manifestasi dari dorongan yang lebih gelap. Keinginan untuk dikenang, keinginan untuk mati sebagai legenda, bukan hidup sebagai raja yang kompromi. Karena kompromi adalah musuh dari identitas Spartan, dan dalam dunia di mana identitasmu dibangun sepenuhnya oleh ekspektasi budaya, mundur bukanlah strategi, itu penghancuran diri. Kita sering berpikir bahwa tokoh seperti Leonidas tidak punya ego, karena mereka tampak begitu rela berkorban. Tapi pengorbanan yang paling keras seringkali justru berasal dari keinginan terdalam untuk meninggalkan warisan, untuk diingat, untuk dicintai, bahkan setelah mati. Leonidas mungkin tidak memilih kematian karena dia harus, tapi karena dalam pikirannya, itulah satu-satunya jalan agar hidupnya punya makna. Dan disinilah kita melihat sisi tragis dari tokoh besar, bahwa dalam ketegasan yang tampak agung, bisa tersembunyi bisikan halus dari ego yang tidak pernah benar-benar mati. Bandingkan dengan Gandhi yang memilih tanpa kekerasan, dengan Sun Tzu yang mengatakan, menang tanpa bertempur adalah puncak kehebatan. Dengan Marcus Aurelius yang memilih diam dan refleksi sebagai aksi. Mereka semua tegas, tapi tidak tergesa. Mereka tahu bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan di medan perang, tapi di medan batin. Leonidas mungkin menang secara simbolik, tapi secara strategis, Sparta kalah. Ia mati, pasukannya hancur, dan Persia tetap maju. Di tangan yang berbeda, ketegasan bisa menjadi jembatan menuju kedamaian, bukan kematian. Jadi, sekali lagi kita bertanya, apakah itu kemenangan? Kita semua punya momen seperti Leonidas, saat kita harus memilih bertahan pada prinsip atau berkompromi, bertindak dengan keras atau berpikir ulang. Dalam dunia modern, ketegasan bukan tentang berperang, tapi tentang berkata tidak ketika semua orang berkata iya, tentang berani meninggalkan pekerjaan yang merusak, tentang tidak menyerah pada tekanan sosial, tapi juga tentang tahu kapan harus mundur, kapan harus tenang. Ketegasan sejati tidak pernah keras kepala, ia fleksibel, ia lahir dari refleksi, bukan amarah, dan itu yang membedakan pemimpin besar dari martir sia-sia. Leonidas mungkin mati sebagai legenda, tapi kita hidup dalam dunia nyata. Dan dalam dunia nyata, kita tak butuh pahlawan yang mati, kita butuh orang-orang yang berpikir, yang tahu kapan harus berdiri dan kapan harus melangkah mundur. Karena dalam setiap ketegasan selalu ada dua sisi, kebijaksanaan dan ego. Dan hanya kita sendiri yang bisa menentukan sisi mana yang sedang kita jalani.